action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas R008. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi matriks. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arla Ifatulini dengan NIM D1B023220. Selanjutnya rekan saya. Saya Fikri Setiansyah dengan NIM D1B0222212. Saya Denis Berkam Sinaga dengan NIM D1B023231. Materi yang akan kami jelaskan yaitu materi tentang matriks. Yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua determinan suatu matriks, yang ketiga minor dan kofaktor, dan yang keempat matriks inverse. Pengertian matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom sedemikian sehingga tampak seperti bentuk sebuah persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung, yaitu kurung bulat dan kurung peta. Matriks memiliki M baris dan N kolom, disebut dengan matriks M kali N. Matriks yang memiliki orde M kali N, matriks tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Matriks A M kali N. Di sini maksud dari A11 adalah matriks yang berada pada baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Matriks di mana jumlah baris dan kolom sama disebut matriks bujur sangkar. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan yang kedua, matriks yang hanya mempunyai satu kolom disebut matriks kolom, dan matriks dengan satu baris kita sebut matriks baris. Baik, materi selanjutnya yaitu determinan suatu matriks. Yang pertama, determinan matriks dengan ordo 2x2. Misalnya A sama dengan A, B, C, D. Determinan dari matriks A didefinisikan sebagai hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil dari elemen-elemen diagonal sekunder. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan determinan A atau det A. Berdasarkan definisi determinan, diperoleh determinan dari matriks A sebagai berikut. Determinan A sama dengan matriks A yaitu A, B, C, D. Hasilnya sama dengan hasil kali dari diagonal utama yaitu A dikali D dikurang hasil kali dari diagonal sekunder yaitu C dikali B, sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Dan yang kedua yaitu determinan matriks dengan ordo 3x3. Matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk mencari nilai determinan dari matriks A yang berordo 3x3 digunakan metode Sarrus. Adapun cara mencari nilai determinan dari matriks A yang berordo 3x3 menggunakan metode Sarrus sebagai berikut. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A sama dengan, kita tulis kembali matriks tersebut, kemudian kolom 1 dan 2 kita tulis lagi di samping matriks tersebut. Terus diagonal utama yaitu AEI ditambahin dengan BFG, terus ditambahin dengan hasil kali CDH. Kemudian dikurang diagonal sekunder yaitu hasil kali dari CEG dan dikurang hasil kali dari AFH, kemudian dikurang hasil kali dari BDI. Terus contoh soal. Yang pertama diketahui A sama dengan 2968. Maka determinan A adalah berikut penyelesaiannya. Matriks A sama dengan 2968. Maka seperti tadi kita kalikan diagonal utamanya terus dikurangin dengan diagonal sekunder. Berarti diagonal utama sama dengan 2 dikali 8 dikurang diagonal sekunder yaitu 9 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan minus 38. Berikut contoh yang kedua. Diketahui matriks B sama dengan 7, 9, 2, 1, 1, 3, 4, 2, 8. Maka determinan B adalah berikut penyelesaiannya yaitu matriks B sama dengan 7, 9, 2, 1, 1, 3, 4, 2, 8. Kemudian kolom 1 dan kolom 2 kita tulis kembali di samping matriks tersebut yaitu 7, 1, 4, 9, 1, 2. Terus diagonal utama yaitu 7 dikali 1 dikali 8. Kita tambahin
9 dikali 3 dikali 4 dan 2 kali 1 dikali 2. Terus kita kurangin dengan diagonal sekunder, yaitu 2 dikali 1 dikali 4 dan 7 dikali 3 dikali 2 dan 9 dikali 1 dikali 8. Maka hasilnya sama dengan 7 dikali 1 dikali 8 ditambah 9 dikali 3 dikali 4 yang hasilnya 108 ditambah 2 dikali 1 dikali 2 yang hasilnya 4 dikurang 2 dikali 1 dikali 4 yang hasilnya 8, kemudian 7 dikali 3 dikali 2 yang hasilnya 42 dan 9 dikali 1 dikali 8 yang hasilnya 72. Maka hasilnya sama dengan 46. Baiklah, selanjutnya mengenai materi minor dan kofaktor akan saya jelaskan. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ, adalah determinan matriks, bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Minor bisa kita dapatkan pada matriks persegi 2x2 dan 3x3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai minor elemen pada matriks persegi dengan ordo 2x2. Jadi, misal matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, bentuk dari minornya yaitu minor A sama dengan D, C, B, E. Kenapa bisa seperti itu? Baiklah, akan saya jelaskan. Jadi, yang di sini ada M11 dibaca minor dari baris pertama dan kolom pertama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa minor adalah menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Yang diminta adalah minor baris 1 dan kolom 1. Berarti kita menutup pada elemen yang ada pada baris 1 dan kolom 1. Sehingga ABC-nya kita tutup karena AB merupakan baris 1 dan AC merupakan kolom 1. Jadi kita tutup, hasilnya adalah D. Jadi minor dari baris 1 kolom 1 adalah D. Begitu juga pada minor baris 1 dan kolom kedua. Kita tutup baris satunya yaitu AB dan kolom keduanya yaitu BD. Hasilnya adalah C. Dan minor baris 2 kolom 1 yaitu hasilnya B dan minor baris kedua kolom kedua yaitu hasilnya A. Sehingga kita dapatkan minor dari matriks A, ABCD sama dengan DCBE. Contoh soal, carilah minor pada matriks A berikut ini. A sama dengan 3, 5, 2, 6. Penyelesaiannya, M11 atau minor baris 1 kolom 1 yaitu seperti tadi, kita tutup kolom pertama dan baris pertama sehingga menghasilkan yaitu angka 6, tersisa angka 6. Jadi minor satu-satunya adalah 6. Minor 1-2-nya adalah 2, minor 2-1-nya adalah 5, dan minor 2-2-nya adalah 3. Sehingga komponen minor pada matriks A adalah 6, 2, 5, 3. Selanjutnya, minor elemen pada matriks persegi dengan ordo 3x3. A sama dengan A, B, C, D, E, F. Dapat kita dapati bahwa minor dari matriks A itu seperti ini rumus cepatnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan ini? Sama seperti tadi, yaitu dengan menutup yang ditanya. Misal ini adalah yang ditanya minor pada baris 1 dan kolom 1. Maka kita tutup baris 1 dan kolom 1 sehingga ada EFHI. Nah, dari EFHI ini kita cari determinannya. Jadi E kali I dikurang F kali H. Begitu juga dengan minor 1-2, sama seperti tadi, yaitu dengan menutup baris 1 dan kolom 1 sehingga menghasilkan DFGI. Kemudian kita cari determinannya dengan cara mengalihkan diagonal utama dikurang diagonal sekunder, yaitu D kali I dikurang F kali G, dan seterusnya. Langsung saja ke contoh soal yang kedua mengenai minor dengan ordo 3x3. Tentukan minor pada minor 11, minor 12, dan minor 13 elemen pada matriks di bawah ini. Matriks A sama dengan 1, 7, 5, 0, min 4, 1, 3, 0, 2. Nah, yang ditanyakan minor 11, berarti kita menutup baris 1 dan kolom 1, sehingga tersisa min 4,
1, 0, dan 2. Kita cari determinannya. Min 4 dikali 2 hasilnya min 8, dikurang 1 dikali 0 hasilnya 0, min 8 dikurang 0 hasilnya min 8. Minor 1, 2 yaitu menutup baris 1 dan kolom kedua, sehingga tersisa 0, 1, 3, 2. Dan kita cari determinannya, yaitu dengan mengalihkan 0 kali 2 dikurang 1 kali 3. 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 3 sama dengan 3. 0 dikurang 3 sama dengan minus 3 atau negatif 3. Dan M13 yaitu kita dapatkan dengan cara menutup baris 1 dan kolom ketiga, sehingga tersisa 0, min 4, 3, dan 0. Nah, kita kalikan diagonal utama yaitu 0 kali 0 dikurang negatif 4 dikali 3, sehingga kita dapatkan 0 dikurang negatif 12 dan hasilnya adalah 12. Selanjutnya adalah kofaktor. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan yaitu minus 1 IJ, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan CIJ atau juga bisa dengan KIJ. Nah, jadi rumusnya CIJ atau KIJ sama saja. CIJ sama dengan minus 1 dipangkat I tambah J, kemudian dikali M kali IJ. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ini cara cepatnya. Ordo 2 kali 2 seperti ini dan ordo 3 kali 3 seperti ini. Kemudian langsung saja ke contoh soal. Tentukan semua kofaktor dari matriks A 3, 5, 2, 6. Nah, jadi untuk nyari kofaktor ini kita cari dulu minornya. Nah, M11 kita dapat hasilnya 6, M12 kita dapat hasilnya 2, M21 kita dapat hasilnya 5, M22 kita dapat hasilnya 3. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sudah ditentukan tadi, yaitu CIJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Nah, kofaktor dari baris 1 kolom 1 sama dengan, jadi kita masukkan di sini minus 1, kemudian tadi kan ini I tambah J, berarti kita pindahkan 1 tambah 1 dikali 6, sehingga minus 1 pangkat 2 dikali 6 hasilnya adalah 6. Kofaktor pada baris 1 dan kolom 2 hasilnya minus 2. Kofaktor pada baris 2 kolom 1 didapatkan hasilnya minus 5. Kofaktor pada baris 2 dan kolom 2 hasilnya adalah 3. Kemudian ini contoh soal untuk kofaktor ordo 3 kali 3. Soalnya tentukan kofaktor 1, 1, kofaktor 1, 2, dan kofaktor 1, 3 dari matriks A sama dengan 1, 7, 5, 0, min 4, 1, 3, 0, 2. Berikut cara penyelesaiannya, yaitu minor 1, 1 sama, kita cari dulu minornya, yaitu minor 1, 1 adalah sebagai berikut. Diagonal utama, hasil kali diagonal utama dikurang hasil kali diagonal sekunder, yaitu minus 4 dikali 2 dikurang 1 dikali 0, dapatlah hasilnya min 8 kurang 0. Minor 1, 2 juga kita dapatkan diagonal utamanya 0 kali 2 dan kurang 1 dikali 3, hasilnya minus 3. Minor 1, 3 juga kita dapatkan 0 dikali 0 dikurang min 4 dikali 3, hasilnya 0 dikurang min 12 sama dengan 12. Nah, kofaktornya kita cari dengan cara memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya, yaitu kofaktor pada baris 1 kolom 1, berarti kita masukkan seperti rumus yang sudah di sini, yaitu minus 1 dipangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 didapatkan dari I tambah J-nya. Jadi I-nya di sini adalah 1 dan J-nya juga 1. Sehingga ditulis di sini minus 1 pangkat 1 tambah 1. Kemudian dikali minus 8. Minus 8 didapatkan dari minor 1, 1. Seperti rumusnya, yaitu dengan cara mengalihkan dengan minornya, yaitu hasilnya kan min 8. Jadi hasil dari kofaktor 1, 1 yaitu minus 1 pangkat 2 dikali minus 8, hasilnya adalah minus 8. Kemudian pada kofaktor 1, 2 sama juga memasukkan rumusnya dan angka-angkanya yaitu 3, sehingga hasil dari kofaktor 1, 2 adalah minus 1 pangkat 3 dikali minus 3, hasilnya adalah 3. Dan kofaktor 1, 3 yaitu 12. Selanjutnya adalah matriks inverse. Matriks inverse atau disebut inverse matrix
dengan dilambangkan A pangkat minus 1 adalah kebalikan dari suatu matriks persegi. Dengan rumus umum, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Adjoin A adalah transpos matriks dari kofaktor suatu matriks persegi. Adjoin matriks pada matriks persegi yaitu seperti ini. Jadi, adjoin pada ordo 2 kali 2 itu kan kalau kofaktor A-nya D dikali D minus C min B dan A. Nah, itu kita transposkan untuk mencari adjoin A-nya sehingga didapatkan D min B min C dan A. Pada ordo 3 kali 3 kita juga mentransposkan kofaktor dari matriks A. Nah, seperti inilah cara mencari adjoin A dengan ordo 3 kali 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya jabarkan seperti ini. Untuk ordo 2 kali 2 berarti inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali transpos dari kofaktor A. Karena transpos dari kofaktor A tadi adalah adjoin A. Nah, terus inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali D min B min C dan A. D min B min C dan A ini adalah adjoin dari A atau yang bisa kita sebut hasil transpos dari kofaktor A. Nah, untuk ordo 3 kali 3-nya sama rumus umumnya, kemudian dapat kita dapatkan rumusnya seperti ini untuk mencari inverse pada ordo 3 kali 3, yaitu inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali hasil transpos dari kofaktor A. Lanjut ke contoh soal pada matriks inverse. Tentukan inverse matriks A berikut ini. Matriks A sama dengan 6, 2, 4, 2. Penyelesaiannya, inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, terus adjoin A-nya kita dapatkan yaitu D min B min C dan A seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kita masukkan saja angkanya. Jadi kita misalkan di sini A-nya adalah 6, B-nya adalah 2, C-nya adalah 4, dan D-nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus ini, berarti D di sebelah sini, berarti sebelah sini ada 2, ada min 2, ada min 4, dan 6. Kemudian untuk mencari determinannya, yaitu berarti 6 dikali 2 dikurang 2 dikali 4. Didapatkan hasilnya, yaitu inverse dari matriks A sama dengan 1 per 12 dikurang 8 dikali 2 min 2 min 4, 6. Jadi 1 per 4 dikali 2 min 2 min 4, 6. Nah, seperti ini, dan kita sederhanakan menjadi hasilnya inverse dari matriks A adalah 1 per 2 minus 1 per 2 min 1 dan 3 per 2. Contoh kedua untuk mengenai matriks inverse, yaitu dengan ordo 3 kali 3. Tentukan inverse pada matriks A berikut ini. A sama dengan 1, 7, 5, 0, min 4, 1, 3, 0, 2. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus umumnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, adjoin A-nya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adjoin A sama dengan kofaktor transpos dari kofaktor A. Nah, kita cari determinannya dulu dengan cara seperti yang dijelaskan rekan saya tadi. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu determinan dari A yaitu 1 dikali min 4 dikali 2, hasilnya min 8, kemudian ditambah 7 dikali 1 dikali 3, hasilnya 21, 5 dikali 0, ditambah 5 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0, dikurang 5 dikurang 4 dikali 3, hasilnya minus 60, dikurang 1 dikali 1 dikali 0, hasilnya minus 0, dikurang 7 dikali 0 dikali 2, hasilnya 0. Nah, kemudian dijumlahkan, dapatlah hasilnya 73. Nah, terus kita cari kofaktor dari baris 1 kolom 1, kofaktor baris 1 kolom 2 seperti ini. Didapatkan kofaktor pada baris 1 kolom 1 yaitu minus 8, kofaktor pada baris 1 kolom 2 hasilnya 3, kofaktor pada baris 1 kolom 3 hasilnya 12, dan seterusnya. Nah, penyelesaian selanjutnya,
adjoint A itu adalah transpose dari kofaktor. Kita udah mendapatkan kofaktor dari matriks A, yaitu disusun seperti ini hasilnya min 8, 3, 12, minus 4, minus 14, minus 13, 21, 27, minus 1, dan min 4. Nah, ditransposkan hasilnya menjadi ditranspos itu kan baris menjadi kolom. Nah, jadi di sini minus 8, minus 14, 27, lalu 3, min 13, min 1, 12, 21, min 4. Itulah bentuk dari adjoint A, atau bisa disebut transpose dari kofaktor A yang sama dengan disebut adjoint A. Dan kita masukkan ke rumus awalnya, inverse dari matriks A sama dengan 1/73. 73 merupakan determinan dari matriks A tadi dikali dengan adjoint A, yaitu ini, sehingga didapatkan inverse dari matriks A yaitu minus 8/73, minus 14/73, 27/73, 3/73, minus 13/73, minus 1/73, 12/73, 21/73, dan min 4/73. Nah, segitu saja pembahasan dari kelompok saya. Sebelum itu saya ada kutipan dari John von Neumann. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi matriks. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 첫 건물을 찾으러